Mas Kung, Apa? bener nih, mau traveling 3 bulan, 33 kota tahun depan, 2022. Mau tahu? Saya, Jang Rudun, sedang berada di Museum Literasi Golagong bersama Golagong Duta Baca Indonesia 2021-2025. Wah, nih Mas Gong, Ya. ini ada mesin ketik yang langka ini Mas. Iya, ini bersejarah nih. Iya, benar. Jadi saya mulai menulis novel pertama, Iya. Bara Siroy, pakai mesin tik ini. Waduh. Tahun 1988 belinya, harganya 150.000 dicicil 3 kali. Wah, dari hasil royalti bayarnya. Iya, bayarnya dari owner. Wah. Dipinjemin dulu duit sama bapak. Hmm. Gitu. Lalu saya balikin ke bapak, bapak balikin lagi ke saya. Udah, buat kamu aja. Wah, balik lagi nih Mas Gong. Apa? Ke 3 bulan 33 Tiga. kota tahun depan. Acaranya nih Mas. Ya, namanya Safari Literasi Duta Baca Indonesia. Oh. Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Wah. Oh, Serang sampai Kupang tuh. Jang Rudun diajak nggak nih Mas? Dulu dia diajak kemana ya? Ke Jawa Barat. Jawa Barat ya? Tahun 2019. Sebelum pandemi ya? Hmm. Rod, ajak jangan? Ajaklah, suruh bawa-bawa buku. Ya, diajaklah kamu. Ya, Jang Rudun itu bisa mewarnai. Kalau kita lagi capek, nah Jang Rudun bisa menghibur. Mau ikut nggak? Mau dong Mas. Siap ya? Siap. Tugasnya Jang Rudun tuh nanti selalu membuka acara, ya, membuka acara dengan silatnya itu, ya, nah, dengan ketawanya itu yang khas, ya, dan selain itu baca puisi, ya, baca Oke. puisi. Nanti kita nih berempat ya, Ada siapa aja Mas? saya kameramen yang ganteng nih, Rudi Iya. Rustiadi, ya, sama CEO penerbit Epigraf di Bandung, Daniel Mahendra, Wah. sama kamu berempat, Wah. bawa mobil. Wah, mobil dari Mobil. mana Mas? Nah, dari Pustaka Nasional. Januari, Februari, Maret. Wah, mungkin 3 bulan. 3 bulan Mas ya. Jomblo kan? Waduh, saya ngapain aja nih Mas? Waduh, Iya, selain enggak, baca pertanyaannya puisi. jomblo kan? Iya, Itu di luar 3 bulan nggak ada yang nyari kan? Waduh. Kalau saya ada yang nyari, istri sama anak, Iya. ya. Siap ikut? Siap Mas. Jadi Tadi gini. selain itu baca puisi segala Ya, macam apa jadi Mas? gini. Di satu tempat itu kamu baca puisi, Iya. nah, kamu nanti ngurusin daftar hadir, Hmm. orang-orang siapa yang hadir, kan itu buat dokumen. Wow, arsip. Kedua, ya arsip kedua angket, ya kayak Angket semacam apa, Mas? Pretes, postres gitu ya. Angkat. Nah nanti angket persoalan gerakan literasi di kota yang kita singgahi Oh, terkait ke budaya membaca terutama. Ya jadi kamu tuh siap kan? siap. Nyusun Dibantu kameramen. Iya, kameramen nyusun pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti minimal satu kota itu 25 formulir apa kuesioner gitu ya disebar ke mereka. Lalu nanti tiap kota ada 33 kota tuh. Nanti kita bikin semacam database bahwa antara Serang sampai Kupang bagaimana sih sebetulnya kondisi real masyarakat. Mudah-mudahan itu menjadi representasi bahwa penghakiman ke kita itu bahwa minat baca rendah tidak betul. Siap nggak? Siap dong Ya. Mas. Oke. Sahabat Golagong TV. Mas, nggak bosen nih Mas? Traveling ke sana kemari. Sebelum jadi duta baca juga udah berkegiatan di dunia literasi Mas. Ya, tadabur, nggak ada bosannya melihat keindahan alam, berkenalan dengan orang-orang baru. Itu sesuatu yang memang sangat menantang dan perintah Allah itu. Saya jadi relawan Rumah Dunia pernah diajak gempa literasi sebelum menjadi duta baca Ya, Mas. kamu yang keberapa itu ya? Kamu tahun berapa itu? 2019 2019. bulan September. Itu tur Jawa ya? Iya. Jadi Jawa Barat. Jawa Barat. Selama berapa hari tuh? Ingat nggak? 1 bulan kurang lebih. 1 bulan ya. Sebelumnya kan ada tur Sumatera, gempa literasi bersama keluarga. Sebelumnya lagi Anyar Panarukan bersama relawan. Kemudian bersama keluarga juga
Serang Jawa, Tuh, Serang Surabaya. Gempa literasi Borneo. Ya, Borneo sama Jack, kemudian Asia. Seperti itu. Kenapa? Ya, Mas gue nggak capek Mas. Ini udah dibilangin, gak capek nanya lagi. Gimana sih? Udah gitu. Nggak usah. Tadi ya itu gak apa-apa, biarin aja. Mas Gong apa sih yang dicari Mas sampai ninggalin keluarga segala macem? Sesekali keluarga diajak, Oh. ya. Ada kalanya juga ditinggal. Ini terkait dari metode saya soal kaderisasi. Saya teringat sebuah hadis, jangan meninggalkan generasi yang lemah, ya. Nah, saya bertanggung jawab soal itu. Apalagi sekarang saya dan Toto dan Firman dan kita semua membangun peradaban baru di Kampung Celuangin di Banten, khususnya Rumah Dunia. Nah, di situ saya harus memikirkan relawan yang membesarkan Rumah Dunia. Kapasitasnya harus ditingkatkan. Nah, setiap ada relawan baru datang ke Rumah Dunia, saya suka bertanya, sudah sejauh mana kamu pergi dari rumah? Nah, kadang-kala ada yang belum kemana-mana, masih di Banten saja. Nah, untuk jadi maju, tidak boleh seperti katak dalam tempurung. Itu wawasan namanya. Seseorang bisa maju karena wawasan. Dia bisa melakukan hal yang menyakitkan kepada orang lain di kampungnya, karena dia belum pernah pergi ke tempat lain, belum pernah melihat bahwa menyakiti orang lain itu tidak baik. Nah, itu sih sebetulnya lebih ke capacity building, peningkatan kapasitas. Nah, kamu terasa nggak dibawa keliling Jawa Barat selama 50 hari? Saya mau nanya nih, jelaskan ke mereka, apa yang kamu rasakan? Bahagia Mas. Bahagia mah iya. Hal lainnya, banyak ilmu pengetahuan dong, ilmu pengetahuan. Banyak pengalaman, kemudian di situ waktu itu saya merasa ada hal-hal yang baru dalam hidup, terutama dalam ilmu pengetahuan, kemudian relasi di dalam relasi ya, kenal sama relasi cinta. Oh, itu udah pasti karena saya masih muda. Yang Terus apa lagi? Kemudian ya mengenal makanan tradisional suatu daerah, kayak gitu. Jadi kalau kamu traveling, apa? Sosiologi, antropologi, kuliner, filosofi ya, filsafat, dapat semua nggak tuh? Lengkap. Ekonomi, manajemen waktu, pariwisata. Pagi hari orang lagi harus pergi ke tempat jauh, berpindah kota. Nah, manajemen waktu tuh harus memikirkan toleransi, memikirkan yang lain. Nah, itu. Nah, termasuk safari literasi Jawa, Bali, NTB, NTT. Kamu tahu nggak apa yang akan kita lakukan? Penasaran nih Mas. Saya mau tanya langsung ya. Ya. Sahabat Golagong, kembali lagi bersama Jang Rudun. Jang Rudun itu siapa sih? Maskot Rumah Dunia. Rumahku, rumah dunia, kubangun dengan kata-kata. Mungkin ada yang belum tahu Rumah Dunia itu apa? Rumah Dunia ini merupakan komunitas literasi di Banten yang berkegiatan di bidang sastra, jurnalistik, film, teater, apa aja ya? Yang menggambar, ya. Diskusi literasi. Banyak lah, bisa dicari di internet. Nah, balik lagi nih Mas. Ya. Terkait safari literasi Duta Bahasa Indonesia tahun depan Mas. Ini apa aja kegiatannya Mas? Ya, kita kan sering dihakimi ya bahwa minat baca rendah. Ya. Nih, setelah saya diamanahi jadi Duta Baca Indonesia tahun 2021 bulan April tanggal 30, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya bertanya ke Perpusnas ya yang mengamanahi itu. Kata mereka, ya apa yang saya lakukan harus disebarkan. Berarti saya menemukan satu frasa, Duta Baca Indonesia berdaya dengan buku. Karena memang saya bisa seperti ini gara-gara membaca buku. Nah, itu yang akan saya sebarkan. Menyebarkan bahwa buku itu membawa manfaat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cara menyebarkannya dengan safari literasi. Nah, safari mendatangi, mengunjungi orang-orang, menyapa, memberitahu, "Hei, baca buku." Kata Rano Karno, tidak ada pekerjaan yang sia-sia dari membaca buku. Nah, supaya rekreatif, nah di setiap kota kita coba dengan konsep hiburan tadi.
di sana ada satu orasi literasi. Orasi literasi. Nah, lokal-lokal jeniusnya bisa pejabat, bisa tokoh literasi, itu harus berpidato, ya, memberitahu pada orang-orang. Nah, ingat tuh di situ ada pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kita akan tahu kualitas dari pejabat setempat. Orasi, lalu hiburan, pembacaan puisi. Kamu ya, kamu juga nanti baca, termasuk seniman-seniman atau pegiat literasi di kota itu. Lalu ada diskusi atau seminar literasi. Nah, di situ saya ingin memberitahu bahwa membaca buku itu sangat bermanfaat. Saya contohnya, jadi kalau saya punya semacam pernyataan bahwa membaca buku itu bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian kalau orang-orang bertanya kepada saya, mana buktinya? Saya buktinya, ya. Contoh real. Contoh realnya, dan kalian juga kemudian merasakan. Lalu apa? Mengunjungi taman bacaan masyarakat, ya. Kalau taman bacaan masyarakat itu perlu dibantu, kita sumbang hibah buku tadi, ya, yang disumbang dari sahabat-sahabat kita. Satu tas kresek yang warna merah itu. Nah, lihat nih, Rudi, ya, nih. Sini nih. Nih. Oke tuh, Jang Rudun lagi beres-beres tuh, ya. Jadi itu nanti akan disumbangkan. Nah, terus apa? Mewawancarai. Kita angkat, kita support profil-profil orang-orang di daerah itu, di kota itu yang kita singgahi. Dia bisa tokoh literasi, bisa pustakawan, bisa kepala dinas, Bisa penulis. bisa anak kecil. Itu, bayangin tuh, padat nggak tuh? Oh, Ya? luar biasa. Oke lah, saya ada perlu nih. Udah cukup nggak wawancaranya? Ya sementara Hah? ini cukup Mas. Cukup ya? Tapi Oke. ini Mas, di Museum Literasi Golagung ada anugerah tokoh nih Mas. Ya. Wah, ini gimana nih Mas tokoh? Mas Bang. Jangan ngomong ini, nanti lari ya. Oh, ya udah yuk. Kenapa apa yang Mas cari kayak gitu? Apa itu Mas? Nah, Golagung. Ada apa? Nah, ini dikasih tanya. Udah. Ayo. nah saya. Oh, kelihatan ya. Serius gimana? Oh, mau pakai tisu?